Wow, kita punya Bapak yang keren, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang keren. Thank you Jesus. Aku percaya setiap anak di tempat ini, aku percaya setiap kita punya satu pribadi yang jadi andalan kita. Namanya Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sama-sama katakan, ku perlu Kau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kita katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tin sendiri katakan, ku perlu Engkau Yesus, menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku percaya, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Yesus yang kuandalkan. Hikmatmu, hikmatmu melebihi pikiranku. Dalammu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Sama-sama kita katakan, Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang angkat suaramu. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang kupercaya di setiap waktu. Thank you, Lord. Oh, we worship you, Lord. We lift your name high. Shikierere, shikiararara, shikierere. Thank you, Jesus. Berapa banyak di sini yang percaya kalau hanya Yesus aja yang kita andalin dalam segala yang kita lakukan? Boleh lambaikan tanganmu. Yang percaya kalau punya Kristus saja itu sudah cukup, melebihi apapun yang kita punya. Yang percaya, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Come on. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sing Christ. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you, Lord. Everything I need. Sing Christ. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sing Christ. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything for Jesus, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus.
no turning back, no turning back. Sing Christ, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Come on, then sing it out. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sing Christ, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need, everything I need, everything I need. Sing Christ, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Oh Jesus, decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya Tuhan, kita hanya butuh Engkau saja Tuhan. Itu sudah sangat cukup bagi kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan hati kami siap untuk mendengarkan pesan-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih PAW. Shalom teens, happy Sunday buat semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Aku percaya Tuhan Yesus kita tetap luar biasa, amin. Dari dulu, sekarang, dan bahkan sampai sekarang yang mungkin kita masih di rumah, kita harus dikarantina di rumah, tapi aku percaya kita tetap punya Tuhan Yesus yang keren, amin. Amin. Nah, hari ini kita mau bicara tentang tangki. Nah, judul preaching hari ini adalah Refill Your Tank. Mengisi kembali tangki. Nah, maksudnya apa? Kayak gitu. Di sini semuanya pasti pernah ngendarain mobil atau motor ya. Atau seenggaknya kalau kalian belum bisa nyetir, pasti kalian pernah naik kendaraan. Nah, setiap kendaraan itu butuh bahan bakar. Ada yang bahan bakarnya solar, diesel, ada yang premium, pertalite, pertamax, dan lain sebagainya, macam-macam bahan bakarnya. Tapi tetap kendaraan itu pasti butuh bahan bakar. Bahkan sepeda pun yang digoes itu juga butuh bahan bakar. Bahan bakarnya ya orang yang goes itu, orangnya harus punya energi buat goes supaya kendaraannya bisa jalan. Nah, kendaraan yang butuh bahan bakar ini bakal disimpan di dalam tangki namanya. Nah, dan di setiap kendaraan itu pasti ada indikator buat ngukur. Jadi, apakah dalam tangki itu bensinnya masih full atau udah berkurang sedikit atau malah udah mau habis, itu pasti ada indikatornya buat kita tahu kapan kita harus ngisi bensin nih, kapan kita harus ngisi bahan bakar. Nah, ada 3 tipe orang yang mengisi bahan bakar. Ada tipe pertama ini adalah orang yang selalu memastikan bensinnya penuh sebelum dia berangkat. Jadi misalnya bensinnya penuh, terus pas dia mau berangkat itu dia lihat bensinnya, loh kok bensinku udah berkurang sedikit ya, udah berkurang 1 strip misalnya, dia bakal isi lagi bensinnya. Jadi ada tipe orang yang dia sebelum berangkat dia mau bensinnya ini selalu penuh. Itu tipe yang pertama. Nah, tipe yang kedua
ini adalah orang yang maksimalnya setengah. Jadi misalnya kalau bensinnya masih penuh dipakai terus, masih 3/4 dipakai terus, sampai setengah itu dia baru bakal ngisi bensin lagi. Ketika bensinnya sudah nunjukkan setengah, kayak ada di gambar yang tipe 2, itu dia baru ngisi jika bensinnya itu udah berkurang setengah, baru dia isi. Nah, ada tipe yang ketiga, ini adalah orang yang kalau mau ngisi itu nunggu bensinnya habis, atau nunggu tanda panahnya nih ada di zona yang warna merah. Itu biasanya kan ada, kalau di gambar ini 0 gambarnya, atau kalau di mobil-mobil biasanya itu empty tulisannya. Nah, ada orang yang dia baru mengisi bensin kalau tanda panahnya ini sudah ngarah ke zona merah itu. Dan malah ada yang lebih nekat lagi, ada yang ngisinya tunggu tanda panahnya bener-bener di atau sudah di bawahnya baru itu waktunya ngisi. Nah, itu memang orang yang penuh iman sekali ya, dia percaya kalau bensinnya itu bakal cukup ke tempat tujuannya dia. Nah, aku adalah orang yang termasuk tipe ketiga. Jadi, aku bakal ngisi bensin kalau bensin itu sudah mau habis. Bahkan biasanya ya aku itu yang contoh terakhir. Jadi, kalau bensinnya masih di zona merah itu masih aman, masih bisa. Tapi nanti kalau tanda panahnya udah di atau di bawahnya itu baru nanti aku bingung buat ngisi bensin. Nah, setiap orang itu beda-beda. Ada 3 tipe ini, dalam dia ngisi bensin, dalam dia ngisi bahan bakar, itu ada 3 tipe ini. Tipe yang pertama dia suka selalu penuh, tipe kedua dia ngisi kalau sudah berkurang setengah, dan tipe ketiga ini dia ngisi kalau sudah habis baru diisi. Nah, buat apa sih kita ngomongin tentang tangki hari ini? Sebenarnya hidup kita itu juga seperti kendaraan. Kenapa kok bisa gitu? Karena kita butuh bahan bakar. Hidup kita ini seperti kendaraan yang butuh bahan bakar. Dan setiap orang ini punya tangkinya sendiri-sendiri. Mungkin ada yang kalau misalnya mau olahraga, ada orang yang harus makan banyak supaya punya energi. Atau malah ada orang yang makannya cuma perlu dikit aja, yang penting makan, itu dia baru bisa olahraga. Bahkan mungkin ada yang sebelum olahraga itu nggak makan dulu supaya nggak muntah. Nah, ada macam-macam bahan bakarnya, ada macam-macam caranya. Nah, di sini bahan bakar yang dimaksud itu apa sih dalam kehidupan kita? Di setiap hidup kita, itu kita butuh bahan bakar. Supaya kita bisa menjalani hari kita dengan baik, kita bisa menjalani hari kita dengan sukacita. Bahan bakar itu apa? Bahan bakar itu adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah sesuatu yang Tuhan taruh di dalam setiap hati kita, yang bikin kita mampu buat kita ngelakuin segala sesuatu. Jadi ketika kita ngelakuin segala sesuatu, kita bisa, itu karena ada Roh Kudus yang ngasih kita kekuatan, yang ngasih kita sukacita, yang ngasih kita damai sejahtera. Jadi setiap diri kita butuh Roh Kudus. Setiap diri kita itu kita butuh bahan bakar yang namanya Roh Kudus. Dan aku percaya setiap anak teens yang dengerin sharing hari ini, yang dengerin firman hari ini, itu aku percaya dirinya itu udah dipenuhi Roh Kudus. Setuju? Bilang amin. Nah, aku sangat percaya kalau di dalam diri kita itu ada Roh Kudus yang keren. Tuhan Yesus taruh Roh Kudus yang keren, yang siap buat ngelakuin hal-hal hebat dalam hidupnya kita. Nah, tapi pernah gak sih teman-teman ngerasa kayak, kenapa ya kok aku ngerasanya capek? Padahal aku gak habis ngapa-ngapain, cuma rasanya capek, rasanya gak semangat. Mau ngapa-ngapain, rasanya gak enak, gak semangat, gak mood. Aku pernah ada di posisi itu, dan teman-teman mungkin juga ada yang pernah ada di posisi itu, kayak gak ngelakuin apa-apa tapi kok rasanya capek, kok rasanya gak ada semangat. Rasanya kayak mobil yang kehabisan bahan bakar, yang gak bisa gerak kemana-mana. Nah, di sini ada 2 alasan kenapa tangki bahan bakar hidup kita itu bisa habis di tengah jalan. Ada 2 alasan kenapa tangki bahan bakar hidup kita bisa habis di tengah jalan. Nah, yang pertama ini adalah
karena kita berangkat hanya dari sisa yang ada. Kita berangkat hanya dari sisa yang ada. Maksudnya adalah mungkin saat kita menjalani hari ini, saat kita menjalanin aktivitas hari ini, kita pakai sisa energi kemarin, sisa sukacita kemarin. Akhirnya ya hari ini, karena kita pakainya sisa-sisa, akhirnya kita ngerasa capek, ngerasa nggak semangat, karena kita cuma pakai dari sisa yang ada. Kayak kita nggak ngisi bensinnya itu kalau kemarin kita udah pakai seharian, mungkin bensinnya mungkin bahan bakar hidup kita ada yang setengah, ada yang sisanya mungkin cuma sedikit. Nah ketika kita pakai buat besoknya lagi, bahan bakar itu kurang gitu loh, bahan bakar itu nggak cukup. Jadi akhirnya kita ngerasa capek, kita ngerasa nggak semangat. Padahal di Ratapan 3 ayat 22-23 itu dikatakan, sebab kebaikan Yahweh tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berakhir. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Amin? Amin. Di ayat itu dibilang kalau kebaikan Yahweh itu gak pernah berhenti dan selalu baru setiap pagi. Jadi kebaikannya Tuhan, kasihnya Tuhan, sukacita yang dari Tuhan itu sebenarnya setiap pagi itu selalu baru. Selalu baru. Jadi harusnya di dalam kehidupan kita setiap hari itu seharusnya kita full. Kalau kita mau izinkan Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kita, kalau kita mau izinin Tuhan Yesus yang pakai, yang isi setiap kehidupan kita. Tapi seringkali tanpa kita sadari, termasuk aku, kita lebih ngandelin kekuatan kita sendiri. Jadi kayak kita bangun, kita pakai kekuatan kita sendiri, mungkin kita lupa doa, kita nggak saat teduh. Dan akhirnya karena kita pakai kekuatan kita sendiri, akhirnya kita pakai kekuatan yang sisa-sisa kemarin. Yang kita mungkin kemarin habis ngalamin masalah yang nggak enak, mungkin habis berantem sama temen, habis nggak enakan sama orang tua. Akhirnya kita cuma pakai kekuatan dari sisa yang kemarin. Ya akhirnya nggak maksimal. Sekolahnya mungkin nggak maksimal, pelayanannya nggak maksimal, di keluarga juga kita mungkin jadi nggak maksimal. Padahal Tuhan Yesus sudah kasih. Setiap pagi itu selalu baru. Tapi kuncinya, apakah kita mau izinin Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kita? Atau kita malah mau pakai kekuatan kita sendiri? Dan akhirnya ya jadi nggak maksimal. Jadinya kita capek di tengah jalan. Jangan hidup cuma untuk survive. Cuma untuk bertahan. Karena Tuhan Yesus pun gak mau hidup kita cuma biasa-biasa aja. Cuma, yang penting bisa bertahan wes. Gak usah jadi juara. Yang penting aku bisa naik kelas aja. Yang penting aku bisa bertahan aja. Gak usah jadi yang terbaik deh gitu. No, Tuhan Yesus gak mau anak-anaknya, gak mau kita cuma jadi anak yang biasa aja. Cuma bisa survive. Enggak, Tuhan Yesus enggak mau. Tapi yang Yesus mau adalah di Yohanes 10 ayat 10b dibilang, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Jadi Tuhan Yesus mau setiap kita itu punya hidup yang keren. Di ayat ini dibilang, aku datang supaya mereka memiliki hidup. Enggak berhenti di situ loh. Tuhan Yesus enggak mau kita cuma hidup. Tapi ada lanjutannya, dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Jadi dalam apapun yang kita lakuin, ya Tuhan Yesus sudah kasih sesuatu yang berkelimpahan, berkat yang berkelimpahan, sukacita yang berkelimpahan, terus damai sejahtera yang berkelimpahan. Itu Tuhan Yesus sudah kasih dalam kehidupan setiap kita. Jadi jangan mau berangkat dan menjalani hari dari sisa yang ada. Jangan mau kita beraktivitas cuma dari sisa yang kemarin. Karena kasihnya Yesus selalu baru setiap hari. Jadi setiap hari izinkan Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupanmu. Andalkan Yesus lebih dari kita mengandalkan siapapun. Lebih dari kita ngandalin diri kita. Lebih dari kita ngandalin orang tua kita. Karena ketika kita andalkan Tuhan Yesus,
dia bisa lakukan hal-hal yang keren, hal-hal yang di luar nalarnya kita. Yang setuju bilang amin? Amin. Nah, hidup kita ini lebih dari sebuah monumen. Teman-teman tahu monumen ya? Jadi monumen ini adalah peringatan tentang hal besar yang terjadi di masa lalu. Misalnya ada monumen Tugu yang menandakan misalnya dulu di situ tempat perang, atau pokoknya monumen itu adalah peringatan tentang hal besar di masa lalu dan mungkin gak akan terjadi lagi di masa yang sekarang. Nah, hidup kita itu bukan cuma monumen, bukan cuma, oh dulu aku berhasil, dulu aku anaknya keren, aku dulu anaknya pinter, suka bergaul sama teman-teman yang lain, aku selalu juara. Jadi kita cuma fokus sama masa lalu, tapi yang sekarang, udahlah yang sekarang jadi biasa-biasa aja gak apa-apa. Kan dulu aku udah keren, kan dulu aku udah hebat. Enggak, hidup kita itu lebih dari monumen. Karena di dalam diri kita itu ada Tuhan Yesus yang dia gak pernah berhenti bekerja. Kalau dulu Tuhan Yesus udah lakuin hal yang keren dalam kehidupan kita, di masa sekarang pun Tuhan Yesus tetap akan lakukan hal yang keren. Bahkan bisa jauh lebih keren dari yang dulu. Jadi jangan mau cuma jadi sebuah monumen, tapi jadilah movement. Your life is a movement, not a monument. Jadi hidup kita itu adalah sebuah kegerakan. Tuhan Yesus mau pakai setiap kita buat jadi perubah di sekitar kita. Tuhan Yesus mau pakai kita buat jadi kegerakan di keluarga kita, di sekolah kita, di lingkungan kita. Jadi izinkan Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan setiap kita. Kita mau pastikan ketika kita berangkat, kita gak mau pakai sisa-sisa yang kemarin. Kita gak mau berangkat dari sisa yang ada. Tapi kita mau pastikan ketika kita mau jalan aktivitas, kita punya bensin yang cukup. Kita punya bahan bakar yang cukup. Amin? Amin. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua. Kenapa tangki bahan bakar kita bisa habis di tengah jalan? Karena kita nggak punya waktu buat ngisi. Kita nggak punya waktu buat ngisi bahan bakar. Padahal bahan bakar itu hal yang sangat penting. Ketika kita nggak punya waktu buat ngisi bahan bakar, ya bahan bakar itu bakal habis di tengah jalan. Dan kendaraannya, diri kita nggak bakal bisa jalan karena bahan bakarnya habis. Aku mau sharing tentang apa yang pernah aku alamin. Jadi dulu belum begitu lama sih, mungkin beberapa tahun yang lalu aku pelayanan di banyak bidang karena aku ngerasa Tuhan Yesus sudah baik sama aku. Jadi aku pengen melayani Tuhan Yesus dengan semua yang aku bisa. Jadi akhirnya aku menerima semua tawaran pelayanan. Pelayanan jadi A, B, C, D. Jadi bahkan dulu itu kalau hari Minggu dari pagi sampai malam itu pasti aku ada di gereja buat pelayanan. Pelayanan asyir, pelayanan di teens, dan mungkin Sabtunya aku pelayanan Hirus. Aku banyak banget nerima pelayanan di mana-mana. Aku pikir, oh keren ini, aku punya banyak pelayanan, Tuhan pasti seneng sama pelayananku. Tapi ketika aku sibuk buat pelayanan, karena aku pelayanan sambil kuliah, akhirnya aku gak punya waktu buat punya hubungan sama Tuhan. Jadi karena aku nganggep, oh aku udah pelayanan kok, ya udah pelayanan itu adalah bentuk hubunganku sama Tuhan. Jadi aku gak perlu doa lagi lah, aku gak usah baca Bible, aku udah pelayanan aja udah cukup, kayak gitu. Nah, aku pernah ada di posisi kayak gitu. Dan ternyata ketika aku jalanin terus, awalnya oke, I'm fine, aku gak apa-apa. Tapi lama-lama aku mulai merasa capek sama pelayananku. Aku mulai ngerasa, kok aku pelayanan terus ya, kok capek ya rasanya. Terus bahkan karena aku terlalu capek pelayanan, akhirnya aku jadi orang yang gampang emosi. Jadi gampang marah, gak sabaran. Dan jadi akhirnya malah aku pelayanan banyak, itu aku ngerasa malah aku gak jadi berkat. Karena akhirnya aku jadi mudah emosi, aku suka marah-marah, aku jadi jarang doa. Nah, kemudian
akhirnya aku dapat satu hal kayak gitu. Aku dapat satu hal, kalau aku terlalu sibuk sampai aku lupa sama hal yang penting, yaitu penting untuk ngisi bahan bakarku. Gimana aku mau jalan jauh kalau aku nggak punya bahan bakar buat aku jalan? Akhirnya ya rasanya capek, kayak mobil habis bahan bakarnya habis, kemudian kalau kita mau mobil itu jalan, ya kita nggak bisa nyalain mesinnya. Kita cuma bisa dorong mobil itu. Dorong. Ya pasti capek. Karena mobilnya berat, kita harus dorong dengan kekuatan yang kita punya, itu capek. Nah, itu pernah terjadi di dalam hidupku. Karena aku nggak punya waktu buat ngisi, akhirnya aku ngerasa pelayananku nggak maksimal, pelayananku nggak jalan, terus akhirnya malah jadi capek, nggak jadi sukacita pelayanannya, malah nggak jadi berkat. Nah, Yesus itu nggak mau kita sekedar sibuk. Yesus nggak mau kita cuma sekedar sibuk melakukan semuanya, sibuk sekolah, sibuk pelayanan, sibuk melakukan aktivitas yang lain. Tapi Yesus mau hidup kita efektif. Yesus mau kita punya hidup yang efektif, yang bisa manage waktu dengan baik, yang bisa tahu prioritasnya yang mana yang harus dilakukan. Jadi, pastikan kita punya waktu untuk kita isi bahan bakar kita, untuk kita kasih makanan buat rohani kita. Setiap hari kita butuh kan makanan buat jasmani kita. Kalau enggak pasti lapar, pusing. Yang punya mahnya bisa kambuh. Sama, rohani kita pun itu juga butuh makan. Itu juga butuh makan, butuh bahan bakar. Bahan bakarnya itu apa? Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu adalah sumber kekuatannya kita, sumber sukacitanya kita, sumber dari apapun yang kita butuhkan. Jadi ketika kita nggak punya bahan bakar itu, ya kekuatannya kita nggak ada, sukacitanya nggak ada, jadinya bawaannya emosi, marah-marah, malah nggak jadi berkat. Nah, aku nggak tahu gimana kondisi tangkinya teman-teman saat ini. Apakah ada dari kalian yang tangkinya penuh? Oh, puji Tuhan, tetap pertahankan itu, pertahankan hubungan kalian yang baik sama Yesus. Atau ada yang ngerasa tangkinya lagi setengah nih, aku kayaknya mulai capek deh, aku kayaknya udah nggak sesemangat yang biasanya deh. Atau malah ada yang ngerasa tangkinya sekarang lagi kosong, nggak ada semangatnya, nggak ada passion buat ngelakuin sesuatu, bawaannya males atau nggak mood. Nah, aku mau bilang sama teman-teman, mulai hari ini waktunya kita buat kita mau refill tanknya kita masing-masing. Kita mau refill tangkinya kita masing-masing. Kenapa bahan bakar kita harus diisi? Atau kenapa bahan bakar kita itu bisa habis setengah jalan? Kayak 2 alasan tadi. Yang pertama, karena kita berangkat cuma dari sisa yang ada. Akhirnya sisanya itu nggak cukup buat kita ngelakuin perjalanan yang jauh. Kemudian alasan yang kedua, karena kita terlalu sibuk. Kita nggak punya waktu buat kita isi bahan bakar. Padahal bahan bakar itu penting supaya kita bisa jalan. Supaya kita bisa maju. Supaya kita bisa capai tujuan yang baru, tempat yang baru. Nah, sekarang memang kita ada dalam kondisi kita lagi di karantina di rumah. Udah hampir 2 minggu kita ada di rumah. Dan aku tahu banyak yang udah bosen di rumah, bosen mau ngapain lagi dan gemes. Kakinya udah gatel, pengen jalan-jalan, pengen keluar. Nah, teman-teman, aku mau bilang kalau ketika Tuhan Yesus izinin hal ini terjadi, itu pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Karena Tuhan Yesus bilang di Roma 8:28, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Jadi aku percaya ketika kita di karantina selama 2 minggu ini, dan bahkan mungkin masih berlanjut sampai minggu depan, aku percaya Tuhan Yesus yang sudah izinkan itu, dan pasti ada sesuatu yang baik di balik itu. Dan aku mau bilang ayo kita sama-sama mau pergunakan waktu yang ada saat ini buat refill our tank. Kita mau ngisi ulang tangkinya kita, yang mungkin tadi ngerasa setengah, tangkinya mungkin ada yang kosong. Ini waktunya kita buat ngisi tank kita, ngisi tangki dengan bangun hubungan sama Tuhan. Mungkin yang selama ini selalu sibuk sekolah les pelayanan, atau
les terus, sekolah terus, sampai kita nggak punya waktu buat saat teduh, buat doa, karena nyampe rumah udah capek. Nah mungkin ini adalah waktu yang Tuhan kasih buat setiap kita, buat kita bentuk habit yang baru, habit yang positif. Apa? Ya kita mau belajar buat rutin baca Bible, kita mau rutin kasih makan buat rohani kita mau rutin bangun hubungan sama Yesus, punya hubungan intim sama Yesus. Dan aku percaya ada Roh Kudus dalam diri kita yang mampuin kita buat melakukan banyak hal. Dan izinkan Yesus bekerja dalam hidup kita. Dan biarkan kasih itu terus ada setiap pagi, sukacita itu terus ada setiap pagi. Jadi ketika kita menjalani hari, ya kita bakal jalanin harinya dengan sangat baik. Karena kita tahu tangki kita udah penuh, amunisi kita udah siap buat kita ngadepin hari itu. Jadi apapun yang terjadi, entah hari itu mungkin akan ada sesuatu yang gak enak, akan ada sesuatu yang bikin kita sedih, kita gak bakal bisa berhenti. Kita gak bakal bisa nyerah gitu aja, karena kita tahu tangkinya kita full, bahan bakarnya kita full, amunisinya kita cukup buat kita terus jalan sama Yesus, terus jalan sama Yesus. Dan aku percaya ketika kita izinkan Yesus bekerja dalam kehidupan kita, hidup kita gak akan sama lagi. Hidup kita gak akan sama lagi. Jadi pergunakan waktu yang ada sekarang buat lakukan hal-hal yang positif. Kita bisa bentuk habit yang baru. Buat teman-teman yang kemarin sempat ikut saat teduh, itu keren. Kita bisa mulai sesuatu yang baru secara bersama-sama. Kita bisa saat teduh ini, kita bisa ibadah online. Kita bisa lakukan segala sesuatu. Karena aku tahu gak cuma di gereja kita bisa ibadah, tapi dimanapun di rumah kita masing-masing, itu pun hadirat Tuhan tetap ada. Saat ini ketika teman-teman ada di rumah masing-masing dengerin firman hari ini, aku percaya hadirat Tuhan itu tetap ada. Jadi pergunakan waktu yang ada sekarang buat isi tangkinya kita. Pastikan kita punya tangki yang full, tangki yang penuh. Kita gak mau pakai sisa-sisa yang kemarin. Kita gak mau terlalu sibuk sampai kita gak isi bahan bakar kita. Tapi kita mau punya bahan bakar yang cukup. Kita mau kasih makanan yang cukup buat rohani kita. Dan aku percaya Tuhan Yesus bakal lakuin hal-hal yang lebih keren di dalam kehidupan setiap kita. Saya Edvinda Giovanni, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.